Bapak dan Ibu guru hebat, nama saya Yesi Henriette Dolores Tanamal SPD dari SDG Mibuli sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, Raden Mas Soewardi Soeningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ada 6 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya, menuntut diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntut juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alami, potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa bertumbuh semaksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Petani, guru diibaratkan petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh dengan subur kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak tersebut. Prinsip bukan tabu rasa, anak lahir bukan kertas kosong yang diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak menempatkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu olah rasa, olah cipta, olah karsa, dan olahraga. Pendidikan yang berpihak pada anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan sifatnya. Guru diibaratkan sebagai petani harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui ciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, refleksi
dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, saya yakini bahwa para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kedua, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempatnya dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Kelima, saya sering memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Keenam, saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus duduk dengan rapi, tertib, diam dengan pandangan yang tertuju pada guru, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi yang sudah saya berikan. Ketujuh, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal paling penting dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terkaitnya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Saya sangat optimis, ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh oleh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama, ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada yang juga datang ke sekolah karena rutinitas semata. Bahkan ada yang datang hanya untuk mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid, menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia yang unggul. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntut potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaliknya, kita sebagai guru harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar, seperti apa yang mereka inginkan, sehingga sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan dibutuhkan siswa. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara model atau metode seperti cooperative learning, inquiry, discovery, problem-based learning, maupun project-based, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, narasumber, maupun internet. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama yang akan saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi teladan, bersikap dan berpenampilan yang baik maupun memberikan semangat serta memberikan dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, menumbuh kembangkan
peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan doa, saling menghargai pendapat, ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan yang terakhir, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru.